Halo, kembali lagi bersama saya, Mas Kran. Dan saya cor-coran. Nah, pada video kali ini kita tagih janjinya Mas sama janjinya cor-coran. Apa itu Janji Pi? apa ya? Apa itu Pi? Oh, Pi. Pi Yoi, itu PI. Jadi PI, Pi yang dibahas Pi itu ya, yang ada lingkaran. di lingkaran ya, di Yoi, lingkaran ya. Oke, bukan pisang. pisang. Oke, tar saya share screen dulu bentar. Udah masuk share screen-nya, Mas Kran? Oke, Pi. Apa itu Pi? Oke. Jadi apa sih itu Pi? Jadi Pi itu kita kan selama ini udah tahu lah ya, dari zaman SD kita belajar Pi itu pertama kali diajarin 22/7 Ya, angkanya ya. kalau soal lingkarannya pakai radiusnya kelipatan 7, Kelipatan 7. pakainya Betul. ini. Betul. Kalau pakai yang Terus kita belajar lagi yang kalau radiusnya jari-jarinya nggak kelipatan 7, kita pakai 14. 3,14. Nah, Ya. ini nih yang paling males kalau misalnya radiusnya Hmm? bukan pakai kelipatan 7. Ngitungnya ribet pakai Kecuali radiusnya 4. 10 ya. Hah? Kalau radiusnya 10 enak. Kalau radiusnya 10 enak. Oh iya, kalau bukan ribet. Oke. Nah, jadi Apa itu? sebetulnya pi itu apa sih? Apa itu? Apa itu? Pi itu rasio dari keliling terhadap diameter. Terhadap diameter. Berarti keliling per Ya, diameter. betul. Jadi pi itu keliling per diameter. Oke. Contohnya. Contoh yang tadi yang gampang aja ya, kita pakai 3,14. Ah, Oke. sorry. Kalau Kenapa kita pakainya 3,14? Kok nggak saya jelasin pakai 22/7? Karena nilai yang lebih mendekati itu 3,14 betulnya. bukan dulu. Dua-duanya nggak mendekati juga. Pas semua sih, membulakan semua. Masih ini kan masih apa approximately apa namanya perkiraan lah ya. Ya, menggunakan angka yang paling mendekati lah gitu kan. Paling Yang mendekati bukan paling, yang mendekati lah gitu. mendekati presisi Jadi lah ya. contohnya nih, Soalnya sampai sekarang juga ya, kan pi belum sampai presisi banget kan. ya itu tergantung sih ya. Nanti kita bahas lah ya tentang presisi, seberapa presisi pi itu sebetulnya. Nanti dibahas. Apa? Buat Cukup kita mungkin sudah lebih dari cukup. cukup ini ya, cukup bikin kepala berasap. Iya. Jadi contoh nih, kalau misalkan kita punya lingkaran dengan diameter 10 cm. Oke, diameternya 10. Kelilingnya, PD. keliling itu 20, sorry kok 20, 10 dikali 31, 3,14. 31,4. Oke. Ini kita cara nyari keliling ya. Kita tahu pi-nya, Tahu kita tahu diameternya. diameternya. Kita masukin rumusnya, pi kali d. Masukin rumusnya aja. Nah, masalahnya kan dari mana kok pi itu 3,14? Siapa yang bikin? Nah, caranya. Kurang kerjaan. Oh enggak ya? Oh bukan ya? Enggak lah, karena memang mereka menghitung itu ada tujuannya. Kenapa mereka mencari pi? Supaya kalau kita punya lingkaran,
kita tahu radius atau diameternya, kita bisa mencari atau menghitung keliling sama luas. Kalau kita nggak tahu pi, kita nggak ada nilai pi, nggak bisa dihitung dengan menggunakan perhitungan matematik. Harus diukur, gitu kan. Hanya mereka mencari nilai pi. Jadi nilai rasio dari awalnya gimana tuh? diameter dan Awalnya gimana tuh supaya bisa ini? Kalau dulu kan kayaknya kan kalau ngitung keliling dari lingkaran kita pakai tali ya kalau nggak salah diputerin ya, gitu terus betul. diukur panjang talinya kan. Yap. Jadi misalkan ada lingkaran, kita pakai tali nih. Oh, panjangnya misalnya 31,4 meter. Oke, kita punya lingkarannya. Sekarang kita hitung diameternya. Nah, diameternya berapa? Ternyata diameternya ketemu 10 cm lagi, 10 meter. Nah, dari beberapa percobaan, itu nanti bisa disimpulkan bahwa keliling dibagi diameter itu akan mendekati 3,14. Jadi berapapun besar diameter sama kelilingnya, itu rasio pembagiannya itu pasti jadinya 3,14. Mendekati ini. Ya, sekitar itulah kalau kita ngitung pakai tali kan kadang ketelitiannya mungkin nggak pas banget ya. Tapi ya angkanya bakal sekitar 3,14 itu. Oh, berarti awal mula ketemu pi-nya dari situ. Ini bisa juga kita pakai untuk apa ya? Kalau kita mau ngebuktiin sendiri gitu. Nah, kalau perhitungan awal, ini kan tadi percobaan ya. Percobaan ada ketemu rasio. Hasilnya Nah, kalau perhitungan matematisnya gimana? Mencari nilai pi dari perhitungan matematis. Nah, saya ada gambar nih. Jadi contoh nih, kita punya lingkaran. Kita punya lingkaran, jari-jarinya 1. Oke. Jadi panjang jari-jarinya 1. Jadi ini 1, ini 1. Ya. Nah, kemudian di dalam lingkaran itu kita bikin heksagon segi 6. Yang sama besar sudut dan sisinya bukan kongruen, apa sih? Simetris ya? Simetris. Jadi semua sudutnya ini sama, semua sisinya juga sama. Oke, berarti satu berarti sisi ini yang atas itunya 1 juga ya? Ini juga 1 kan? Karena dia simetris. Jadi 1 semua di sini. Segitiga sama sisi. Iya. Nah, ini ya, semua sisinya semua. Oke, biar nggak bingung, ini beberapa tulisannya saya hapus ya. Beberapa sisi aja yang kita pakai nanti. Nah, ini 1 jari-jarinya, ini 1 juga. Kemudian lebar sisi bawah, itu juga 1. Ini 1. Nah, terus mana? Dari ini ngapain lagi? Nah, lingkaran itu kita bikin bingkai persegi. Ini yang warnanya biru muda, biru agak tua nih yang di ini ya. Ini itu ada kotak ya. Iya. Nah, kita bikin persegi. Berarti panjang sisi perseginya berapa? 2. Karena sama dengan diameter lingkaran ya. Iya, diameter lingkarannya sama. Oke. Nah, dari gambar yang kita punya, kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa keliling dari segi 6, keliling heksagon, itu bakal yang paling kecil.
karena dia ada di dalam lingkaran. Ya. Kemudian keliling lingkaran yang kedua akan lebih kecil dari keliling persegi. Yang terakhir keliling persegi. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung dulu keliling lingkarannya. Oke, kita hitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 dikali pi dikali radius. Oke. Jadi ini 2pi kali 2. 4pi. Loh, radiusnya kan 1. Oh iya. Ya. Jari-jari radius. Jari-jari. Ya. Jari-jarinya kan 1 ya. Ya. Sedikit mabuk saya. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita hitung keliling si segi 6. Keliling segi 6-nya, karena dia punya 6 sisi, masing-masing 1 jadi 6. 6 kali sisi. Ya. Yang kemarin kita bahas di video lalu kan ya? Betul. Total panjang sisinya. Kemudian keliling kotak persegi. Ya, persegi. Ya. Nah, keliling persegi itu sisi dikali sisi 4, karena ada 4 kan. Kali sisi. Ya. 4. 4. 8. Sorry. 2 kali 4. Ya. 8. Nah, oke. Nah, sekarang kita bandingin nih keliling lingkaran. Tadi yang paling kecil kan keliling segi 6 dibanding keliling lingkaran dibanding keliling persegi. Jadi kita dapat 6 dibanding 2pi dibanding 8. Kalau kita sederhanakan, bagi 2. Jadi pi, bagi 2 semua, jadi ini 3, ini 4. Ya, berarti nilai pi itu di antara 3 sama 4. Betul, bisa ditulis seperti ini. Nilai pi itu betul yang dikatakan. Nilai pi itu ada di antara 3 dan 4. Nggak mungkin lebih kecil dari 3, nggak mungkin lebih besar dari 4. Itu perhitungan pertama kali. Berarti dari 3,0001 sampai 3,9 bla 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 bla. Ya. Ya, ini nilai awal dari pi. Oke, lengkap. Tapi range-nya terlalu besar nih. 3 sampai 4 itu desimalnya banyak banget gitu kan. Mulailah dihitung lebih jauh untuk menemukan nilai di belakang desimal. Caranya gimana? Sama. Ini kita tadi bagi jadi segi 6 kan. Ya. Nah, untuk menghitung lebih akurat harus dibagi menjadi 12. Segi 12. Nah, jadi nanti seginya lebih kecil lagi nih. Nah, begini. Tujuannya apa? Semakin banyak jumlah sisinya, misalkan segi 150, nanti bentuknya akan lebih mendekati lingkaran. Ini ada gambarnya nih. Nah, gambar yang di atas ini, segi berapa tuh? ini segi 12.
Oh. atau 12 gon, 12 gon. Namanya itu dekagon kalau nggak salah. Atau dodekagon. Dodekagon. Ini segi 12. Kalau heksagon kan 6. Ya. Dodekagon. Nah, kalau dari segi 12 itu perbandingannya jadi 6,431 itu yang besar, yang di luar lingkarannya. Yang di dalam lingkaran itu 6,212/2. Jadi rasionya yang baru ini yang di bawah. Oh. Saya tulis jadi satu saja. Jadi 3,215. Jadi pi itu lebih besar dari kebalik, sorry. Pi itu lebih besar dari 3,106, tetapi lebih kecil dari 3,215. Oh, lebih kecil lagi ya range-nya ya? Iya, range-nya jadi lebih kecil. Awalnya kan dari 3 pi 4 sampai 4. Iya, sekarang jadi 3,106 antara 3,106 sampai 3, berarti mulai dari 3,107 sampai 3,214 itu perkiraan pi-nya ya. Betul. Kita bahas kalau itu 3 angka di belakang koma ya, biar gampang gitu ya. Ya, oke. Betul. Terus? Oke. Nah, kalau mau lebih teliti lagi, segi 12 ini harus dibagi lagi, lebih kecil lagi. Oh. Dibagi terus sampai lebih kecil. Nah, ini kan menghitungnya mereka zaman dulu belum ada komputer, pertama kali ngitung pi ini. Masih hitung tangan ya, tulis tangan? Masih hitungan tangan. Betul, masih hitungan tangan. Nah, awalnya itu mereka berhenti sampai di 96 gon. Oke. Namanya Enea Konta Hexagon. Mampus. Nama itunya aja udah setengah mati. Iya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, sekurang kerjaan itu ya mereka ya. Oke. Ya, terus? Oke. Nah, hasilnya dari 96 gon ini apa? Hasilnya dari 96 gon atau segi 96 itu nilai pi jadi lebih akurat lagi karena sekarang didapatkan hasilnya itu pi itu ada di antara 3,1408 sampai 3,1429. Wah, 4 angka di belakang koma. Sangat kecil. 4 desimal, betul. Jadi range-nya udah makin kecil. Lebih presisi lah ya hitungannya jadinya. Ya. Makanya kalau kita hitung kan biasanya 2 angka di belakang koma lah. Makanya kita pakai 3,14 karena 3,14 itu memenuhi dua-duanya. Oke. Makanya ya udah 3,14 gitu kan. Nah, terus ada satu orang yang super sekali, Mas Kron tahu ceritanya, yang menghitung nilai pi selama 25 tahun menghabiskan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk menghitung nilai pi. Sungguh-sungguh sangat. Yang dia lakukan adalah jumlah segi yang dia hitung, gonnya, itu 2/62. Saya nggak tahu lagi ini bacanya apa. 4, ini kan 4, 6, ini ribuan ya. Ini juta. Ini ribuan. 100.000. Ini 300.000. 400 juta. Miliar. Triliun. Ini triliun. Ini apa ya? Bilion. Kuadriliun kali ya. Ini pentaliun.
4 pentaliun 600 1000 triliun lah ya, 1000 triliun. 4.000 triliun Oh, enggak 611 dong. triliun. Enggak. 1000 triliun kan di yang satu ini. Oh iya, betul. Ini kan 1000 triliunnya di Yang sini nih. di angka 611 ini ya, betul. Iya, 1000 triliun. Ini Jadi 4, ini 4 juta triliun. 4 juta. Ya, 4.611.686 triliun, 18 miliar 427 juta 380. Itu 904 Bacanya aja sisi. capek. Sisi, jumlah sisinya. Nah, dengan ini si bacanya apa? Francois, inilah Francois Viete ini, dia menemukan 35 digit desimal untuk pi. Tuh, kepala saya udah mulai belas, saudara-saudara. Ya, jadi dia 25 tahun mendedikasikan hidupnya menghitung nilai pi ini. Komitmennya sangat tinggi. Dia dapat 35 digit desimal dari pi. Gila. Apa enggak gila 25 tahun dedikasi menghitung nilai pi. Ke jempol. Aduh. Standing applause. Iya. Niat sekali. Sungguh-sungguh sangat niat. Nah, ini masalahnya, ingat ya, belum ada kalkulator loh, belum ada komputer untuk mempermudah ngitung kan. Makanya nggak tahu lagi gimana cara dia bisa. Anda bayangkan dia ngitung manual pakai papan tulis atau kertas kali ya. Apa kertas itu? Nggak tahu lagi. Saya nggak bisa ngebayangin. Udah nggak kebayang dia ngelakuinnya gimana tuh nggak bisa kebayang. Mind blowing banget. Super genius sih. Maksudnya ya wow. Satu kata wow. Iya. Gila. Selama 25 tahun. Gitu. Ya. Jadi ini sejarah perhitungan awal nilai dari pi. Menggunakan prinsip ini tadi ya. Prinsip ini tuh namanya awalnya dari Archimedes. Oh. Perhitungan ini tuh Archimedes pertama kali. Archimedes. Oh, awal. Iya. Gitu. Sampai terakhir si Francois Viete ini yang menghitung 35 digit desimal dari pi. Oke. Setelah ini, kenapa nggak ada setelah ini? Nah, silahkan Mas Pran dijawab. Jadi yang saya kan sempat baca-baca juga lah tentang pi ini ya. Jadi waktu tahun 1666 itu terjadi pandemi di England, di Inggris. Ya. Di Inggris. Kalau nggak salah itu, ya entahlah itu penyakitnya apa, itu terjadi pandemi sama seperti sekarang ini. Orang-orang disuruh karantina, disuruh stay at home. Kayak gitu-gitu kan. Nah, ada satu orang jenius. Jadi satu orang jenius ini berumur pada saat itu umurnya baru 23 tahun. Nama yang sudah sangat tidak asing lagi bagi dunia sains, Sir Isaac Newton. Siapakah dia? Sir Isaac Newton. Bayangkan pada saat dia sedang karantina di rumah, mungkin pada waktu itu belum ada Netflix atau Mobile Legends kali ya. Belum ada game. Memang belum ada lah. Internet juga belum ada. Jadi dia itu sungguh sangat berfaedah menghabiskan waktunya. Benar-benar
isi waktunya dengan bermanfaat sekali. Dia mencoba menghitung 1 plus X dikuadratin untuk membuktikan segitiga Pascal. Ya. Jadi kalau yang kalian tahu kan segitiga Pascal itu kan satu satu terus 1 2 1 1 3 3 1. Nah, ini itu merupakan koefisien dari 1 plus X pangkat gitu sama Ya, dia. betul. Sama si Newton ternyata lebih diperjelas. Jadi secara iseng dia nyobain 1 plus X pangkatnya minus. Dan ternyata itu ada hasil hitungannya. Jadi di Ya. apa namanya? Di atas ini, deret pertama ini, yang kita tahu kan segitiga Pascal deret pertamanya ini kan. Ya. Ternyata ada lagi di Ini atasnya pertama. menuju ke arah minus. Ya, betul. Nah, terus setelah dia tahu ada minus, karena saking mungkin memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, dia nyoba lagi 1 plus X pangkat setengah. Jadi ternyata dari baris pertama ini ke baris kedua ini, pangkat di antara ini ternyata ada lagi deret untuk yang pangkat setengah. Dan ternyata itu masih bisa Ya. lagi dipecah lagi jadi pangkat yang lain. Jadi bilangan dia membuktikan bahwa segitiga Pascal itu bukan hanya untuk bilangan rasional ternyata. Ternyata itu untuk bilangan irasional pun bisa. Umur 23 tahun, pandemi begini. Sekarang, yuk Mobile Legends yuk. Dengan toksiknya, main gamenya toksik. Sungguh tidak menyangka. Anda bayangkan Sir Isaac Newton pada saat itu membuktikan hal ini untuk mempermudah. Jadi dari segitiga Pascal ini akhirnya dia menemukan kaitannya dengan pi, perhitungan pi gitu. Untuk mempermudah perhitungan pi sampai 5 digit. Jadi lebih presisi 5 digit dari perhitungan yang segitiga Pascal irasional itu. Dia menemukan 3,14 berapa gitu, lupa saya juga. 31415 berapa lah, lupa saya. 16 ya. Itulah. Ya, 314 161. Itu 5 digitnya. Itu bayangkan umur 23, pandemi, karantina di rumah, tanpa Netflix, tanpa internet. Mampukah Anda? Bisa kepikiran, bisa ngitung. Mampukah Anda menghabiskan waktu? Enggak lah, zaman itu cuma satu orang yang mampu. Iya sih, memang terpilih lah ya, itu Bapak Sir Isaac Newton gitu. Iya. Istimewa sekali ya. Jadi Ya, betul. ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu sebenarnya bukan cuman menemukan meneliti satu hal doang sih. Jadi sebenarnya kayak Newton yang kita tahu, oh Newton itu gravitasi, gaya, dan lain-lain. Ternyata dia juga mempermudah perhitungan pi. Jadi bukan pakai Archimedes lagi. Berawal dari ya bahwa segitiga deret Pascal ini pun bisa tidak cuma mencakup bilangan rasional, ternyata bilangan irasional pun bisa ada deret Pascalnya gitu. Istimewa sekali kan ya.
Sungguh fantastis. Itu sih tambahan dari saya yang wow juga saya melihatnya. Yang orang Ya. sungguh sangat jenius lah ya. Jenius. Nah, dengan adanya metode segitiga Pascal dari Newton ini, sejak saat itu perhitungan pi itu nggak pernah lagi menggunakan pembagian lingkaran seperti Tadi yang ya. dulu Archimedes. Ya, jadi setelah Sir Newton ini nemuin cara pakai segitiga Pascal, langsung hitungnya pakai segitiga Pascal semua sampai sekarang. Ya, yang penasaran boleh search lah ya perhitungannya seperti apa. Karena otak saya sungguh sangat tidak mampu, terbatas. Nah, ada sekarang digit pi terbanyak yang tercatat ada berapa? 50.000. 50.000. 50 50 triliun. Kalau nggak salah, triliun 50 triliun di belakang koma. digit desimal ya. Ya, jadi eh, di Guinness World Record itu tuh ada yang Di Guinness World Record. namanya Timothy Mulliken. Maaf kalau misalnya salah nyebut ya, Mas Timothy. Itu Ya. dia tinggal di Huntsville, United States di Amerika. Waktu pas tahun kemarin, ini pas pandemi lagi kan ya. Waktu di Iya, 29 Januari tepatnya itu dia mencatat Guinness Book of Record belum pandemi. Pandemi. baru memulai ya. Masih di Iya, asalnya belum masih keluar. persiapan. Iya, pre pandemi berarti ini. Iya, iya. Jadi dia mencatatkan Guinness Book of Record the most accurate value of P 50 triliun digit menggunakan program komputer namanya YEC Cruncher ngitung 50 triliun digit of P pakai Ya apa? metode Metodenya apa? Chudnovsky Wah, algoritma Chudnovsky lah itu entahlah apa itu saya pun ya. tidak paham. Nggak tahu juga. Nah itu Iya, iya, iya. komputasinya itu memakan waktu 8 bulan. Padahal pakai komputer ya. Yoi, apa nggak pusing ya berarti anda bayangkan lah yang 25 tahun itu kalau nggak yang nggak pakai komputer yang pakai komputer aja 8 bulan ya wajar lah ngitung tanpa Ya. komputer manual tanpa kalkulator juga ya pada zaman itu. Berarti kan di sebelum zaman tahun 1666 tadi kan sebelum Iya, siapa belum si Newton Isaac nemuin Newton caranya. menemuin. Belum ada kalkulator juga pada zaman itu kayaknya harusnya masih Iya. benar-benar manual gitu. Terus ternyata masalah pi ini bukan cuman masalah perhitungannya juga yang ada di Guinness Book of Record sih. For your Oh iya, apalagi rekornya? information, rekornya itu ada menghafal Menghafal desimalnya. iya the most Wow, digit memorized of pi. berapa digit? Nah, di Guinness World Record-nya itu dan saya cari dulu ya. Saya juga lupa soalnya. Nah,
Paling barunya sih, saya nggak tahu sih ini paling baru apa bukan ya. Coba sebentar. Saya cari dari Guinness World Record-nya dulu ya. Saya buka website Guinness World Record-nya. Nyarinya gimana ya? Oh ya ini. Biar lebih akurat ya datanya ya. Nah, ini dia. Itu dipecahkan oleh orang India. Wow. Di India dia namanya Rajveer Meena dari India di VIT University di Vellore, India. Waktu 2015. Berapa digit? 21 Maret 2015 dia bisa mengingat 70.000. Jadi dia ditutup matanya terus ngomong digit-digitnya. Jadi 3,14 bla 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 sampai 70.000 digit ya. Itu dia nyebutinnya aja hampir 10 jam. Iyalah. Hampir 10 jam. 70.000 digit ya. Begitu dia selesai nih nyebutin 70.000 digit, ditanya namanya siapa lupa udah. Mulutnya gerok kayaknya itu. Mulutnya gerok. Wow. Udah nggak bisa ngomong. Gila sih itu. Gila. Ada aja ya orang niat gitu ya. Ngafalin 70.000 digit. Oh, iya. Bukan mengecilkan tujuannya ya. Cuman maksudnya ya niat aja gitu kok niat gitu kan. Padahal kan nggak menghasilkan apa-apa sebetulnya gitu. Cuman mungkin kepuasan pribadi kali ya. Dia bisa mecahkan rekor untuk menghafal gitu-gitu kali ya. 70.000 digit. Ya, begitulah. Wow, sekali lagi. Wow. Sungguh sangat spektakuler. Ya itulah Pi dengan segala kontradiksi dan lain-lain. Jadi dari kesimpulannya dari kita tahu gimana cara kita ngitung Pi 3,14 atau 22/7 yang dulu kita suka ngapalin. Disuruh ngapalin sama guru matematika kita waktu SD tanpa tahu apa sih Pi. Aduh, nyusahin gitu kan. Ternyata ya ini apa dan kenapa gitu kan nggak pernah dijelasin dulu. Gitu. Ngomongin apalin gitu. Iya. Sekarang kita udah tahu dari mana sih Pi itu gitu. Nah, dari sini nanti setelah kita bahas Pi mungkin nanti akan kita bahas kemarin kan kepotong tuh keliling sama luas lingkaran. Ya, belum dibahas karena belum bahas Pi-nya kan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Salam. Tolong.